Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana, kembali lagi kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama saya Deswi Sugari. Nah, kini kita ada kedatangan tamu, seorang konten kreator. Wah, Iko seorang konten kreator yang rasa kini nak ada anak-anak Minang yang tak tahu kok. Apalagi anak-anak muda. Seorangnya tampan, kreatif, lucu, dia sadonya. Kita persembahkan Udario. Halo. Sehat Dario? Alhamdulillah sehat. Klise pertanyaannya. Dario dari Solo, dari Padang? Dari Solo. Dari Solo. Ya. Oke. Cuman Patang dari Solo. Oh, Patang dari Ya, Solo. betul. Berarti ada kegiatan lain. Ya ada kegiatan lain. Sekali merangkul dayung. Saya bilang. Ya nah. 2-3 pulau terlampau nah. Itu adalah suatu peribahasa yang sangat jadul sekali. Iya. Dario, kini kan di podcast Tampek Mauta, kita akan mengulik seketik tentang Dario. Banyak nak ya dah. Iya boleh. Sesuai durasi. Iya. Dario, kita kan Dario kini dikenal sebagai seorang konten kreator. Nah, Dario kalau boleh tahu mungkin saat di rumah pengen tahu loh, apa sih masuk keteknya Dario? Masuk ketek Pak. Masuk ketek lah dulu. Masuk ketek Pak. Sebenarnya masuk ketek Pak ada yang spesial biasa saya mah. Misalnya kan kalau dulu waktu di SD memang didikan orang tua tuh memang harus agak kares ketek. Jadi waktu dididik dituntut harus juara kelas gitu. Jadi kalau bahkan juara 3 pun Wak itu kan berang di rumah tuh. Harus juara 1. Pokoknya harus juara 1. Jadi tercapai. Tercapai, cuman kadang-kadang ada juga yang meleset-meleset ke bawah gitu. Namanya anak-anak kan. Iya. Jadi karena didikan mode itu tuh awak jadi terbiasa berkompetisi gitu. Oke. Jadi dalam hati waktu kalau mengerjakan sesuatu tuh harus nomor 1 loh gitu. Jadi harus perfeksionis nggak sih? Hah? Enggak. Kalau itu enggak perfeksionis. Tapi manfaatnya gini mungkin Wak Raswan. Jadi ketika Wak di dunia konten kreator tuh Wak lebih berpikir kreatif deh ya. Betul. Lebih kreatif Wak berpikir supaya Wak bisa dulu penonton Wak sketek gini supaya lebih banyak gitu-gitulah. Mungkin. Berarti karena didikan orang tua tadi yang menuntut Dario untuk menjadi yang terbaik, itu adalah menjadi kebiasaan Dario untuk dalam satu hal apapun dalam hidup itu pengen berjuang untuk lebih kompetitif, lebih baik lagi gitu ya. Ya mungkin ya, tanpa Wak sadari mungkin. Sadari. Dario itu kan di masuk ketek kayak gitu. Berarti bergaul seperti anak-anak lain kebanyakan anak. Iya, lebih ke acok dipancing sih Wak dulu karena kan kalau kutu buku tuh lebih di apa tuh? Pergaulannya otomatis kurang tuh. Dario kutu buku. Enggak lah dah, maksudnya itu SMP tuh enggak terlalu bergaul warna di awal-awal. Di kelas 1 tuh enggak terlalu bergaul. Karena Wak dianggap apa kan? Culun. Iya, misalnya diajak nongkrong di Kadewan Nio gitu mah. Gitu. Yang kayak gitu. Karena masih SD. SMP. Cuma kelas 2 baru Nio otomatis nilai Wak di SMP itu anjlok lah ketika Wak lah mengimbangi dengan pergaulan. Biasanya kan gitu. Berbanding terbalik langsung ya. Ya jauh lah beda ya. Tapi menurut Wak waktu SMP itu karena lah mulai dewasa berpikirnya pergaulan itu penting lah dah Wak. Betul. Nggak hanya di akademis ya. Jadi Wak mengimbanginya susah jadi. Pas di SMP itu yang biasanya di SD agak dipancian, pas di SMP bisa. Nah makanya Wak mulai mengiringi di pergaulannya lah. Iya. Jadi Wak ikutlah nongkrong di Kadai gitu. Kawan-kawan di zaman-zaman waktu itu SMP itu hobi gitar ngumpul-ngumpul. Iya gitu-gitu. Ya. Kalau dulu kan enggak, cewek saya main misalnya gitu kan. Asik. Ya, biasa. Berarti masih mencoba masa-masa ketek main kelereng. Lah. Coba tuh. Main gambar, main kajai, main di tangan itu lah itu. Yang paling ekstrim tekana. Paling ekstrim Wak pernah dulu mandi-mandi sianyui dulu dari daerah mana tuh. Kok jauh lah. Kilo lah itu mana. Hanyui.
Si Anyuk pakai benan. Oh, Sakoko dari Nah, Oh, si Anyuk nama kalau di Solo ya. Anyuk itu enggak permainan, itu kecelakaan tuh kalau Anyuk. Itu si Anyuk ya. Siap-siap. Berarti Dario asli Solo ya. Awak asli Solo. Solo. Kalau boleh tahu netizen awak di rumah nih tanya. Solo, kalau gak produksi awak Solo Selatan. Oh, Solo Selatan. Ya, gak laki-laki di Selayu, Solo aja. Selayu. Tapi kini Dario tinggalnya Di Solo. di kota Solonya ya. Kabupaten sih. Kabupaten ya. Kabupaten Solo. Oke. Nah, waktu Dario ketek itu, kan kini kan Dario seorang konten kreator. Dari ketek itulah nampak gak sih cikal bakal Dario akan menjadi seorang konten kalau dulu mungkin lu ada istilah konten kreator. Mungkin ada tapi nggak dipakai lu pakai di Indonesia lah gitu. Iya. Entertainer lah. Iya, enggak sangat tidak mana, jauh mana lah dari apa ekspektasi Pak. Karena Pak dulu orangnya pemalu mana. Tampil di muka kelas Pak enggak nio dah gitu. Iya, iya. Jadi pembina upacara saya kadang kalau dipilih guru waktu SD atau waktu SMP tuh Wak ilah-ilan gitu. Karena anak nio tampil. Jadi pembina tidak nio ya. Ya, bukan pembina ya. Pemimpin upacara atau pengirat bendera pokoknya petugas lah. Iya, iya. Wak anak nio. Karena emang enggak nio tampil waktu itu nah. Oh. Dan cita-cita Wak simpel tuh waktu SMP tuh nio di pegawai negeri kan atau orang kantoran lah. Yang enggak begitu banyak tampil. Nah, gitu. Itu cita-cita udah. Cuma enggak tahu di perjalanan Wak malah kuliah musik kan, Wak sebab musik, Wak kuliah musik tuh mulai mengenal panggung, mulai mengenal harus tampil Wak gitu kan. Nah, setelah musik baru Wak bersobok aja konten kreator. Nah, gitu. Berarti Dario kuliah musik dulu. Iya, sekolah SMA Wak, SMA musik. Ada SMA musik. Aduh, SMKI. Oh, SMKI di Padang Panjang. Di Padang di situ. Berarti dari sekolah di Padang dulu. Oh, SMA di Padang. SMA di Padang. SMP Solo. Oke. Sekolah musik. Selanjutnya tuh kuliah musik di UNP. Di UNP. Senda Tasik. Senda Tasik musik. Iya. Oke. Cuma enggak tamat. Enggak tamat ya. Nah. Oke. Oh, itu ciri-ciri orang sukses lah enggak? Iya. Bisa jadi. Tapi kan ditiru, jangan ditiru. Oke. Kalau kan biasanya kan kalau berhenti karena pemberontakan dalam diri. Enggak, memang pas waktu kuliah musik awal Wak Nio sekolah musik tuh karena dulu waktu muda tuh Nio main band kan. Iya. Main band, sekolah musik SMKI. Setelah SMKI Wak bingung lah. Melanjutkan kuliah Wak tuh di mana, masih di musik atau enggak? Iya, Karena ketika Wak lanjutkan UNP otomatis beko outputnya Wak pasti akan jadi guru kan. Betul. Wak nggak ingin itu doh, Wak cuma inginnya main band sih dulunya. Oke. Nah, sedangkan kalau di dalami mana band atau musik tuh di Sumbar lebih bisa menjanjikan lah untuk ide kan. Pada saat itu ya. Jadi agak dilema dulu waktu kuliah tuh. Soalnya Wak nggak jati diri Wak jadi guru waktu itu. Iya. Agak berontak sama aku nggak selesai. Oh, berarti yang membuat Dario berhenti ke kuliah itu bukan karena ndak suka musiknya atau pemberontakan segala macam, tapi karena ndak pengen suatu saat jadi guru. Iya. Oke. Sempatnya Wak coba, cuman memang ndak situ jati diri Wak. Siap. Berarti Dario itu hobi musik karena emang pada saat itu anak-anak muda emang suka musik rata-rata. Nah, dulu banyak kompetisi festival band dulu. Coba ikut festival. Cok lah. Kalau di SMK itu kan difasilitasi kalau ikut festival. Bahkan kalau dia izin pun untuk ikut festival dimodali lah. Dimodali lah ya. Iya, dia. Oke. Emang sih agak sezaman sebenarnya. Iya. Agak memang sezaman. Emang sezaman ya. Zaman anak-anak. Emang zaman-zamannya orang anak-anak muda apalagi cowok sukanya musik jadi anak band. Kalau boleh tahu dari apa posisi dulu? Awak apa? Gelandang. Awak drummer loh. Oh, drummer. Tukang gebuk ya, tukang gebuk. Tapi bisa lah selat musik. Sekedar bisa saya. Cuman yang awak dalami itu drum. Yang dalami. Karena jurusan waktu di SMKI itu drum loh ambil. Oh gitu, siap. Kok Dario ternyata pengetahuan baru untuk para pecinta Dario di rumah. Ternyata Dario itu basicnya musik juga. Basic musik. Ada konten musik dari UB? Dulu pernah. Cuman nggak ada yang nonton. Jadi tukar. Di YouTube. Di YouTube. Masih ada gini. Lawak take down. Padahal kau akan nonton. Biar awak suruh aja orang anak. Ternyata Dario pernah bikin konten musik.
Nggak lewat Itu TikTok. di akun pribadi. Akun pribadi. Oh, bukan di Garundang. Bukan. Oke. Kalau kita singgung Garundang sedikit. Iya. Nah, boleh bahas itu sedikit. Boleh. Nah, dari kan musik. Ya. Habis itu kuliah musik dan tiba-tiba berhenti dengan berbagai alasan. Habis itu dari langsung kepikiran ke dunia namanya kok ya? Perfilman tuh. Oh. Di dunia pembuatan video lah. Iya. Ha. Enggak sih, waktu berhenti kuliah itu sempat buka usaha beberapa, galak baju atau yang lain-lain gitu. Setelah itu mulai pikir realistis lah, karena menurut Wak kalau Wak masih cari jati diri Wak tambah kan. Betul. Jadi Wak putuskan untuk ambil waktu itu ada peluang untuk honor jadi guru SD, guru seni waktu itu. Iya. Kebetulan Wak SMKI kan, masih bisa lah waktu itu. Kan dulu tuh awal-awal sertifikasi itu ndak harus S1 jadi Nggak guru harus SD. S1 dulu ya, Iya, ya, awal-awalnya dulu. Jadi Wak masuk situ 3 tahun Wak honor situ. Sempat aja jadi guru tuh jadinya. Sempat jadi guru Wak waktu itu ya. Ha. Jadi 3 tahun Wak honor jadi guru musik. Setelah itu Wak mulai buka usaha videografer Wak. Usaha videografer. Studio foto, foto wedding gitu. Oke. Terbuka jalan itu karena waktu honor kebetulan ada anak salah seorang guru tuh bukan merit, wisuda lu awalnya. Siap. Disuruh hak moto kamera sekolah waktu itu. Kamera sekolah. Kamera sekolah disuruh hak moto kan, betul. Jadi Wak ada basic ngedit selayang gitu, sketek. Tuh suku ibu tuh. Tuh mulai tawaran yang lain, bisa enggak moto wedding segala macam. Jadi Wak mempelajari itu tuh karena ada peluang waktu itu. Oke. Nah, aduh yang penting kamera sekolah gitu. Dah. Itu mulai Wak ada yang modali waktu itu guru aja semua. Di pinjaman Wak koperasi, masih ingat Wak tuh. Pinjaman koperasi di apa tuh, jadi Wak store kapak tuh di balian alat-alat lengkap kan. Oh gitu. Nah, baru Wak buka studio. Disitulah Wak kenal videografi lah istilahnya. Jadi Wak lebih tertarik ke videonya Wak, daripada foto waktu itu. Oke. Berarti guru sesama guru di sekolah tuh Ya, ya? sama guru. Jadi tapi bagus juga sih maksudnya gitu. Ya. Dario ibaratnya mancing gitu, memancing Wak. Ya. Yang diagih aku bukan ikannya, Iya. tapi umpan sama kayaknya. Iya. Diagihnya Dario misalnya dibukaan jalan koperasi, beko Dario mencicil, akhirnya Dario punya barang sorang kan? Barang, iyalah itu ya barang sorang. Dan dari situ berangkat Dario yang tadinya foto, habis itu mencoba video, klik di video. Iya, lebih suka video waktu itu lah. Jadi mungkin jasa Wak tuh nak akan lupa kan. Makan situ awal perjalanan Wak dulu. Oke. Setelah Wak mulai video, jadi dulu waktu kuliah Wak lah main-main apa juga, AdSense juga. Cuman dulu zamannya website, alum YouTube lah. Betul. Website Wak lah main-main itu, tapi gagal karena memang kemampuan berbahasa Inggris Wak kurang ya. Sedangkan website itu harus menuntut awak buat artikel berbahasa Inggris original. Ya waktu itu. Nah, ternyata setelah Wak main video itu Wak sobok YouTube. Nah disitulah mulai awal mula ya. Oke, mungkin dulu sana di rumah penasaran video YouTube salah satu dari karya Dario, kita cekidot. Nah, gitu. Harus ikut ya. Ikut aja nak gua tu dulu dia mak gua. Orang nak pandai mak gua deh nyamangan orang mak ada strategi mak gua nah. Jadi dia milih baju san. Yo milih baju sih kau deh. Silakanlah Bapak Ibu, silakan para pengunjung. Beli cek salik selalu kena kembali tak bah? Cek salik selalu. Jangan makai. Silakan cek salik. Dipilih lalu yo. Deh. Cari lalu. Salik lalu siapa makai? Risiko kuah. Jadi mak. Yang ku lah mak. Aku berapa? 86.000. Pembeli 5 lah kau. 185. 3 alai lah 5 balik ha. Dari jangan-jangan dek kami tak ada lah. 3 lah moleh kuah. Kau benar kan dari wall, kau menanya. Kau asli. Dia biasa 3 lah mau balik aku jaga. Yang tak besar kami lu tak ada kau lain. Ya. Damu orang mengalir tu lansir deh yo. Ya itu ni ikut mak. Dah jadi dah. Dia lendak mahal. Wak cari yang lain. Mak. Ndak mahal. Mak kan teragak baju tadi mak. Yo dangan hari lah aku nyari wak orang galeh gua strategi mak. Bo, mari lo. Ndak deh. Bo, mari lo.
HP tinggal, Facebook tinggal kan. Baju? Nggak dapat lah boleh. Mau kasih? Aja lagi kacau-kacau. Itu mak strategi nanti dia beli baju dia. Kan banyak kata yang nanti gue di boleh orang jual beku. Kau antau je baju saya beku kan. Gua cari keluar wah. Dia bilang gue mau balik mak ada baju gini gitu. Oke. Itu tim Garundang ya? Tim Garundang. Tim Garundang. Nah, tim Garundang tuh semua ide-ide yang kan Garundang identik dengan sketsa komedi gitu ya. Itu segala macam pembuatannya semuanya dari Dario. 90%-nya dari awak tuh, karena di awal-awal buat Garundang kan awak alumado tim lah. Nah kini-kini kok baru berbagi dengan tim. Siap, berarti awal-awal dari Garundang kok berangkat dari emang Dario satu alamnya, itu ibaratnya hampir semuanya. Iya. Dario yang punya cerita, Dario yang videoan, Dario edit. Iya, seluruhnya awak. Kecuali main awak dulu di awal-awal enggak. Jadi Dario emang dari awal enggak main ya? Enggak main lah. Jadi awak yang mengonsepkan, awak nyari pemain, awak buat materi, awak yang videoan, awak edit. Satu ya, Pak. Ya jadi ya. Mungkin karena itu nak, kalau pertama emang alu ada tim atau emang pengennya yang caro Dario ko lah yang ingin divisualisasi. Lebih ke budget sih dulu awal-awal. Banyak kalau budget sih dulu ya. Iya, budget. Jadi kalau hire tim waktu itu tuh budget tuh berarti kadang. Betul. Karena awak belum tahu prospek waktu itu lah kan. Masih meraba-raba kan. Namanya awal-awal main YouTube tuh bahasnya biko penghasilan di YouTube kan gitu. Iya. Nah, jadi lebih ke situ. Boleh awak kan ada terbentuk namanya grup lawak namanya Garundang. Nama Garundang kok apa sih? Ada filosofinya bakok dipilih nama Garundang. Nggak ada sih, asal-asal awak buat sih. Asal awak buat. Awak tak tahu lah itu karena kadang besok kan. Iya. Tapi filosofi yang tertentu nggak ada. Nggak ada loh. Memang asal buat sih. Karena sesuatu nama unik di Minang sih mungkin nak. Bisa jadi. Akhirnya pilih Garundang. Waktu itu Formasi awal Bana tuh seorang ya. Pemainnya main seorang, main solo. Iyai Sofian namanya. Oh iya, siap. Setelah Iyai keluar tuh baru masuk pemain-pemain baru. Termasuk Maipin waktu tuh. Maipin tuh lah pemain yang ketiga ganti. Nggak salah. Lah ketiga ganti. Iya. Ya. Itu baru pas sampai kini. Oh berarti tahun 2006 balehan. 2006 balehan ya. Itu gonta-ganti formasi. Akhirnya kini ada formasi tetap atau ba'ah? Aduh, kini ku bertiga saya. Maipin, awak tuh sama Godok. Oke, Maipin, Dario sama Godok. Trio ya? Iya, trio. Kau ibaratnya rata-rata yang mungkin referensinya, maksudnya bukan referensi sih. Sebuah role modelnya Garundang kok ada gak sih gitu? Kalau berkomedi wak lebih ke karena sering nonton grup-grup lama ya. Iya. Kayak Bagito atau Patrio. Cagur dulu kan ada segmen surang tuh di TV-TV. Betul. Jadi masuk penikmatnya. Mungkin salah satu secara tidak langsung terinfluence dari orang-orang tuh mungkin. Oke, Warkop DKI ya. Iya, Warkop DKI. Berarti terinfluence dari emang komedian-komedian senior lah ya. Secara grupnya, tapi secara jokesnya tuh Minang ya. Iya betul. Awak lebih ke komedian Minang secara jokesnya kayak almarhum Opetra. Oke. Atau Opetra lah karena nyurang Solo ya kan. Iya. Karena jokes yang kental Solo tuh Abang Opetra menurut aku. Oke. Berarti yang lebih rasanya mewakili untuk di Pasar Sumbar ya. Iya. Ada nak sih kalau misalnya di grup-grup lawak yang lain mungkinnya ada punya ciri khas lainnya ya kan. Kalau di Garundang kok yang menjadi ciri khas yang orang tahu kok Garundang itu. Ikon gitu. Ikon lebih. Iya, ikonnya tuh kalau ikon tuh lebih ke penonton mungkin yang bisa nilai. Tapi kalau menurut awak ikonnya tuh Maipin. Karena beliau yang paling talent paling lama kan. Talent paling lama tuh dan Celei kalau ditonton penggemar susah loh Manako ya. Godok pun banyak penggemar ya kan. Iya, jadi betul. agak susah. Tapi kalau ikon menurut awak Maipin sih. Semua kayak Warkop DKI kan.
namanya Warkop DKI, tapi orang tahunya film Dono ya. Karena itu. Dononya Icon. Iya. Tapi bukan berarti yang kasih Yang lain film tuh, Dono enggak lucu juga karena punya peminatnya masing-masing juga kan. Iya. Soalnya Garundang tuh kan bukan grup komedi dulu awal. Channel YouTube. Oke. Ya, kalau tahu jadi grup tuh kini tuh mungkin namanya yang rancak pilih kan. Noah atau pilih atau yang lain. Malah Garundangku lah sebuah brand yang rasa mewakili Minang banget gitu. Ya, jadi kini-kini kok nyoba transformasi jadi grup komedi. Jadi kami itu enggak main di YouTube, saya lah bisa off air, lah bisa diundang untuk melawak secara live gitu. Siap. Berarti Dario kini ibaratnya enggak cuma orang bisa nikmati di YouTube saya gitu ya. Ya, Kini bisa Garundangku nikmati off air juga. off air ya. Berarti Acok dipanggil-panggil misi acara gitu ya. Acok enggak banyak karena mungkin budget terlalu bisa dikecen terlalu tinggi ya menurut awak. Karena Garundang kalau tampil tuh ndak cuma 3 orang tuh yang tampil. Jadi bawa alat surang, adu tim lo yang beko yang jadi di situ budgetnya gadang jadi acara-acara tertentu loh ya. Itu pertama. Yang kedua, event-event tertentu yang bisa mengundang grup lawak untuk tampil. Misal acara Waralek tuh ndak bisa tuh. Betul. Jadi memang event-event tertentu. Jadi terakhir tuh acara ulang tahun Solok Selatan. Itu acara terakhir Garundang. Berarti untuk event-event besar yang dan kebetulan si pemilik acara aku IO-nya dan segala macamnya pengennya ada sebuah penampilan dari grup lawak ya. yang ngeh tentang itu Dario. Betul. Berarti Dario kini bisa dipanggil off air. Bisa. Dari Garundangnya itu kan tim, tapi yang tim tampil tetap 3 dong. Tetap 3. Tapi yang di belakangnya yang rame, yang mulai rame. dari pembawa alat-alat surang. Ya karena kalau tampil tuh biasanya hal teknis yang paling rawan tuh sound biasanya. Betul. Sound. Jadi kami bawa sound surang, beko paling koordinasi dengan soundman yang di lapangan. Iya. Dan lain-lain Kalau dokumentasi. dari panitia, beko dia gianya mix langsung orang mau tali lo kan. Ayah ngecek. Apalagi cie saya kan. Kau main pena, gila kalau dari Iwana kan tak lucu jadi dia. Oke. Itu kendala lain. Tadi apa off air celi-celi apa? Off air memang off air. Off air di YouTube. Bisa dipanggil untuk off air. Habis itu ada Nggak di YouTube saya, di media. di media ya. Oke. Nah, dari Garundangko kan kini lah berapa orang timnya? Belakang layar. Semua Jumpa main. pemain. Setara 10 dua leh. 10 dole. Rami Jo ya. Rami di belakang lebih rami. Yang kamu ko 3. Kau berampek gini. Ada kadang bintang tamu kan. Iya bintang tamu. Iya. Atau ada tadi di yang di video tadi Tek Lasu Iya. Limado itu masuk tim Garundang. Nggak, ini ada channel YouTube seorang. Ada Ada channel YouTube seorang. Tek Lasu itu punya channel surang. Ya, dengan Nah, berarti kawan-kawannya lah. collab ya. Kebetulan Tek Lasso ajak untuk bantu di Instagram. Jadi selain di Garundang secara grup buatlah konten pribadi tapi platformnya Instagram. Oh siap. Nah jadi sebenarnya ke situ switch. Iya. Mantap pancingannya. Memang lah pas kok hostnya itu. Nah dari kan platform Instagram. Nah abis itu awalnya kan Garundang lah kadang. Itu Dario dengan pribadinya dengan aku pribadi melompat surang ke Instagram. Ya. Pindah ke Instagram kok karena apa, didasari dengan apa untuk membuat ke Instagram? Pertama Nio pindah ke Instagram karena Nio coba hal baru lo gitu lah. Ya dengan platform yang berbeda karena setelah dijalani beberapa tahun Garundang tuh untuk dapat endorsement susah. Betul. Jadi beberapa brand tuh lebih suka endorse di Instagram daripada YouTube. Yes. Sedangkan kalau Garundang ke Instagram itu akan lebih merepotkan lah karena domisili jauh-jauh kan. Tim banyak gitu. Tim tuh domisili jauh. Yang jauh Maipin sana. Maipin ya? dari Padang, kami di Solo kan. Itu agak susah membuat konten. Sedangkan untuk YouTube 10 sebulan tuh kami lah keteteran soal jadwal kan. Betul. Ditambah lagi IG itu tambah susah jadi biku ya. Oke. Jadi putuskan untuk akun pribadi. Ya. Kalau distribusi video YouTube ke Instagram ada dong. Instagramnya Garundang ada, cuman Instagram ada. Iya maksudnya Instagram Garundang videonya diambil dari YouTube Garundang. Iya betul. Potongan-potongannya. Potongan-potongan saya. Jadi memang enggak produksi khusus Instagram untuk Garundang. Oke. Dario memilih untuk ke Instagram. Instagram. Surang.
Itu tuh ada misalnya gitu pengen coba lah di Instagram karena si itu di Instagram adalah sosok. Oh, kalau itu lebih ndak ada, cuman wak memang Nio cari Tantangan ya. ndak tantangan, cari tampek baru lah, tampek menghasilkan uang yang baru gitu. Cerita masuk lah. Oh, jadi masuk ya kasar gitu. Maaf manis lah bakso ya. Ya, jadi wak cari kawan-kawan yang lain di Instagram tuh banyak endorsan mah. Iya betul. Awalnya diskusi lah dengan beberapa kawan-kawan tuh malah penghasilannya hampir sama dengan Garundang gitu. Iya. Padahalnya dari endorsement saja. Jadi di luar ekspektasi wak. Dan video pun lebih pendek ya. Video lebih pendek, lebih gampang lah buat daripada YouTube. Iya. Jadi wak coba Instagram tahun 2020 akhir wak coba Instagram. 20 akhir ya. Nah, waktu itu Dario Instagram Udario ya. Dia udah Instagram Dario ambil tema Ateuto ya. Ya konsepnya Ateuto, komedi Ateuto. Komedi Ateuto. Itu untuk di Udario sendiri punya tim lo kah atau bah? Kebetulan di Instagram tuh alum ada tim lah ya. Jadi karena alum do tim makanya buat konsep Ateuto saya. Jadi wak cuma letak kamera tuh Nggak butuh videografer ya. Butuh videografer. Jadi kapanpun wak nih syuting wak tinggal berangkat saya. Ya, betul. Gitu. Kalau misalnya nggak di Ateuto mana bawa saya stand ya. Iya bisa lebih bisa gitu. Oke. Itu kan ada beberapa collab lah ya. Collab. Kalau wak cigo-cigo kalau yang di pertama biasanya kan dari ya. Biasanya orang collab tuh mencari aktor-aktor atau aktrisnya yang berfollower banyak dulu. Tapi wak cigo dari cewek-cewek itu enggak semuanya gitu. Iya. Ada yang berangkat dari emang followernya beso-beso sih sebenarnya. Ada yang mungkin yang ya followers banyak yang wak cigo sani kan. Di luar itu kan banyak yang enggak apa alasan dari memangke misalnya yang collab dari Yoko bukan dari kalangan selebgram gitu. Awak ndak Nio suatu saat IG wak nanya tuh dibacanya karena orang lain gitu. Itu pertama tuh karena awak lah pengalaman di YouTube waktu di Garundang tuh awak dianggap dikenal orang tuh ya karena Mak Ipin, karena tim Garundang bukan karena diri awak gitu. Itu pertama ya. Jadi awak memang ndak Nio macam bawa orang-orang yang lah followersnya banyak daripada awak jadi talent awak. Ya sampai konak deden ya. Konak deden Rio ko nak kaya ke doy. Termasuk pemain Garundang. Maka enggak pernah bawa pemain Garundang kecuali itu tuh diminta ada endorsement tapi wak nyonya ada si Mike Pin misalnya gitu. Baru wak bawa. Jadi wak memang sengaja enggak bawa memisahkan itu. Wak ini buktikan tanpa Garundang wak bisa kan niat seorang gitu. Tanpa orang lain gitu. Dan orang pun bisa baca loh sebenarnya. Ternyata kan ada beberapa yang komen-komen Garundang kok tanpa Rio lucunya Mak Ipin seberang kan. Kini Dario keluar bana dari bukan keluar dari Garundang maksudnya membuat platform di platform lain dengan Darionya sendiri. Ternyata orang akan tahu ternyata konseptor terbesarnya itu sebenarnya dari Dario, produsernya, sutradaranya semacamnya. Kini Dario membuat seorang dan orang kalau awak pribadi yakin sebenarnya orang-orang kok akan tahu Dario lo otaknya gitu. Iya. Sebenarnya di Garundang tuh saling mengisi sebenarnya. Saling mengisi. Kekurangan wak diisi Dek Maipin, beritulus sebaliknya. Oke, kok menarik kok Bang. Tapi wak tahan dulu. Jadi siap setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Kadiko. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, sana saksikan acara Iko setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumatera Barat, live di TV-nya, live di Instagram, di Facebook dan di YouTube. Dan bisa juga sana tonton cuplikan ulangnya di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Dan sana juga bisa untuk mengaksesnya di aplikasi TVRI Klik, bisa download di Play Store dan App Store. Nah, kita kembali balik ke Dario. Ya. Dario, tadi kan di Garundang tuh kini kok lah ada pakemnya 3 orang ya. Iya. Lah menjadi grup lawak lah gitu ya. Saling mengisi. Nah, situ dari situ tadi Senayan lupa tadi itu. Saling mengisi. Nah, itu tuh pengkarakterannya Mbak Dario. Maksudnya kan bertiga kok. Penokohannya.
Karena di Garundang tuh ceritanya berbeda di setiap episode. Betul. Jadi kita nggak bisa membuat karakter yang tetap untuk pemain lah gitu. Biasanya di awal-awal tuh lebih banyak mengeksplor kualitas acting sih dulu. Betul. Beko karakternya tuh terbentuk sendiri sih. Jadi nggak dibuat karakter, beda dengan konten di Instagram tuh memang dibuat karakter. Nah kalau di Garundang beda, kita mainkan dulu beberapa karakter dengan beberapa tokoh yang dimainkan di setiap episode kan beda-beda. Nah beko karakternya itu terbentuk mungkin bisa jadi dari mimik wajahnya Ya, atau logatnya, gesturnya, mungkin gitu. Oke. Dulu pernah Wak cerita Dario. Ya. Itu kan dari penukahannya misalnya kayak Maipinnya gaya ngiceknya kan. Ya. Yang Dario yang lebih agak nyentilnya seketik kita. Yeah. Dulu pernah bahas dulu pembagian untuk penokohan ko ada tukang kalau tibo volley itu tukang kayak bola kan. Grup. Nah, Ya. Kalau untuk komedi, grup komedi kan memang gitu tuh harusnya. ya. Ada tukang panciangnya, ada tukang eksekusinya. Ya. Ada yang sebagai kesetnya, Ya, yang ya. merasanya lah gitu. Kamar saya yang jadi objek yang akan Dibully. gitu. Jadi kalau di cerita tuh kadang rumus itu bisa diterapkan, kadang enggak gitu. Oke. Di sebuah cerita gitu. Tapi kalau untuk manggung tuh pasti bisa diterapkan tuh kalau untuk manggung live. Tapi kalau untuk di syuting untuk buat sebuah cerita kadang bisa diterapkan, kadang enggak. Nah di situ paling porsinya tuh awak kenalah tahu karakter pemain Wak, mungkin perannya lebih Wak sesuaikan. Misalnya karakter dukun tuh lebih cocok Maipin tuh. Betul. Nah, mungkin awak di situ lah. Karena akan mengurangi beko ceritanya lama ceritanya. Nah, atau karakter orang gilo misalnya tuh lebih cocok Godok tuh misalnya. Iya. Nah, jadi lebih ke gitu sih. Siap. Dan kayak awak sebut tadi, ternyata di komediko saling, misalnya grup lawak itu ternyata kan di komedi itu saling berkaitan. Walaupun misalnya di Batigo ko nak boleh sadonya melawak. Iya betul. Ada tukang mangke bolanya, ada tukang men-smashnya, dan ada yang orang yang kena smashnya. Iya betul. Kalau melawak sih sadolahnya malah ndak lawak jadi. Ndak lawak jadinya. Harus ada orang yang mengalah. Nah, dari bagian orang yang mengalahnya. Kadang-kadang Wak kan karakter di situ sonanya jadi buruk sonanya. Jadi kadang-kadang Wak ngalah, kadang-kadang Wak lebih banyak memancing mempatean orang berdua tuh lebih banyak itu. Oke. Siap. Berarti itu karakter dari ya. Membuat kesal orang tuh, karena semakin kesal orang tuh akan semakin lawak gitu. Betul. Biko kalau ibaratnya pengembalian bola dari Nyo pun lebih keren ya. Maipin tuh semakin merasa itu semakin Wak parasennya ini semakin lawak gitu lah. Iya. Nah, itu mungkin yang dulu sanak-sanak di rumah kurang tahu, belum tahu lah gitu ya. Ada yang beberapa yang lah tahu mungkin, dan mungkin mayoritasnya enggak tahu. Karena mungkin orang menyebut Maipin yang lawak situnya. Padahal orang enggak tahu. Ternyata Maipin lawak kok berkat hasil pancingan seorang dari kawannya, dan yang kena smash tadi itu coba kan tukang malopok bolanya kan. Nah, itu yang kurang, yang mungkin dosa di rumah enggak tahu. Karena emang itulah tim lawak itu ya, grup lawak. Itu yang grup lawak. Dan Dario, kalau boleh tahu, yang kan Garundang kok kan Batigo kini yang timnya itu mana kan. Nah, untuk skrip segala macam masih Dario kini, atau lah khusus Radolo yang writer apa tuh ceritanya skrip? Kini Wak limpahkan ke Godok tuh. Jadi karena untuk selera materi komedi itu Godok yang sesuai Wak gurunya. Oke. Karena beberapa orang lah dites, ada sekitar sampai orang dites untuk buat materi Garundang belum sesuai deh lah. Dengan karakter Garundangnya. Berarti untuk dia cerita kini-kini kok Godok lah menyatu lah maksudnya. Menyatu kami berdua tuh. Karena sebelumnya lah diskusi berdua aja kan. Karena waktu Instagram ada kesibukan lain, 70% lebih ke Godok. Jadi tinggal revisi salah. Siap. Nah, di Garundang ada Godok, Maipin, sama Dario. Pas selama acting tuh, pas pengambilan gambar semacamnya itu, ada yang keluar di skrip lo nak sih, atau yang kalau Wak Cigu kayak Maipin tuh kan tipe-tipe spontan uhui gitu. Iya. Kalau Garundang memang keluar dari skrip saudara itu satu pemain. Nggak ada yang dari skrip. Jadi materi itu cuma dibuat benang merah hasilnya. Oke. Misalnya scene 1
Ipin dengan Udario misalnya, yang bahas Iko lah itu saya. Beko sen duo pindah, beko godok dengan Sia gitu, beko yang bahas Iko gitu-gitu sih. Beko pengembangan sih dari pengembangan sih asalnya biarnya nak melebar sih sebenarnya komedi. Jadi beko tujuannya tetek di ending yang awak buat tadi gitu. Oke, siap-siap. Kok mungkin agak-agak sama kok yang awak tahu yang kayak cerita Sidul anak sekolahan. Kan ada beberapa tokohnya tuh yang sebenarnya buta huruf. Iya. Dia cuma dikasih tahu kok loh. Iya. Nah, dan Bikonya akan mengembangkan sendiri. Iya. Malah itu yang fresh komedinya kan? Iya, lebih fresh komedinya. Kalau di Maipin mungkin kalau sudah ulang beda loh nak. Beda loh ya. Iya, makanya kami enggak bisa yang kayak TV misalnya cek kamera situ Beko ulang syuting pindah kamera tuh enggak bisa tuh. Oh, udah bisa ya. Ini beda dialognya. Susah. Pas diulang lah lain loh ya. Lain loh. Siap. Tapi acok lah maksudnya kan dari yang awak sabut tadi pas diulang betul kala lihat kan? Iya, makanya kami kalau syuting tuh standby kamera duo. Jadi enggak bisa ulang-ulang. Nggak bisa ulang. Jadi kalau misalnya dari lah diulang mana ternyata jokes yang pertama tadi yang lebih lucu, yang itu yang itu ambil. Oke. Menarik. Ternyata di dunia komedi kok cukup rapi kan ya. Iya, sama lah kayak OPJ live kan. Kan spontanitas lo tuh. Betul, yang ada kan cuma benang merah sih. Nah, benang merah ada orang yang kan benang merahnya mana ya. Gitu. Kayak gitulah. Cuman ikut di video di edit dulu. Kalau live dari Rio, itu otomatis lebih banyak spontannya. Nggak juga hampir sama. Malah live tuh lebih tantangannya tuh lebih ke banyak gestur daripada omongannya. Karena wak situ tuh perlu gestur orang biar terlihat lawak. Betul. Nggak banyak ngecek lah gitu intinya. Cuman tantangannya tuh paling yang durasi ya, karena setiap manggung akan dibatasi durasi. Ya betul. Cuma 15 menit, cuma 20 menit. Paling itu tantangannya sih. Tantangan gak sih? Kalau misalnya kan awak tampil live tuh, yang namanya tadi kayak tim Garundang kok kan banyak. Yang penting ada benang merahnya. Ada pernah kebablasan gak sih? Kebablasan enggak ada, cuman materi lupa ada tuh. materi lupa ada, karena enggak tabawaan materi itu. Kan sebelum manggung tuh kan ada latihan lo dulu. Iya. Latihan tuh mengukur durasi. Iya. Sama mengukur blockingannya. Betul. Saya masuk duluan, saya ikut. Kalian gitu kan. Kalau Maipin kan biasa main seorang, ini biasa lapeh. Betul. Itu kelemahannya enggak terkontrol biasanya. Terlalu melebar kan. Betul. Tapi kalau wak main grup, wak harus memikirkan porsi lah kawan-kawan yang lain gitu. Oke. Jadi harus ada latihan. Sip. Itu untuk penampilan live ya. Dari Garundang. Nah, untuk Dario sendiri kini balik ke akun Dario-nya ya kan. Boleh. Kembali ke akun Dario-nya. Kan Dario sebenarnya bukan mungkin Dario tahu lah. Awak penikmat dari konten Dario Jo. Malah dari video pertama mungkin. Dari video pertama yang mulai dari dia Toto kan. Nah, itu kan berjalannya waktu konten yang dia Toto alah mulai diselipi dengan konten-konten yang lain. Lah mulai di kafe. Itulah mulai ada di rumah. Itulah mulai banyak ganti-ganti istilahnya itu ya. Boleh kecek backgroundnya. Boleh kecek karakter dari ceritonya. Itu emang dipersiapkan segitu atau emang karena ada beberapa orang mentok ide gitu? Awak tujuan membuat konsepnya dibedakan tuh biar orang tak bosan sih sebenarnya intinya. Itu pertama tuh. Karena awak sendiri pun kadang merasakan bosan. Awak kok dapet dan sampai awak bosan dulu sebelum orang penonton awak bosan gitu. Artinya awak membosankan diri awak dulu sebelum penonton awak. Takutnya orang beko orang awak kok bosan. Betul. Jadi awak harus merefresh konten tuh setiap saat gitu. Harus refresh tuh. Oke, berarti dari membuat konten kok sering meletakkan diri dari sendiri sebagai netizennya. Iyalah. Sebagai followers ya. Iya, misalnya Wak buat konsep Tigo cerita tuh, tonton video Tigo tuh ulang-ulang misalnya di Tigo tuh. Tuh lah ada yang merasa kok kayak bosan lah dengan konsep gue. Pasti Wak ganti lah bisa. Atau Wak cari yang lain talentnya gitu. Tapi cerita yang dia Teoto tetap ada kini atau tetap ada, cuman selingan karena karakter awal Dario diingat orang karena situ. Itu ya. Nah, oke. Kini Ochigo adalah konsep baru kalau yang awak baca kan. Konsep baru Dario itu adalah bagian ending.
Sebelumnya Dario ada yang kayak di muka kamera. Ya. Kamera seorang yang overdosis. Iya. Yang overdosis tuh. Sebab itu ada lo yang Dario lari yang apa? Yang amak jatuh, amak langsung jatuh. Oh, iya. Dari motor kan. Iya. Dario Kaja itu kan konsepnya kayak ngevlog gitu. Iya. Nah, habis itu kini kok endingnya selalu ada lari atau jalan gitu. Action lah nih boy. Action. Itu emang berarti itu karakter untuk yang kini. Itu coba beberapa sih sebenarnya. Nggak harus setiap konten akan gitu. Tapi memang ada yang pas, ada yang enggak. Jadi mana enggak nih memaksakan. Tapi secara konsep ending atau secara konsep penyajian komedi itu terinfluence dari beberapa konten kreator yang sedang hits loh gitu di nasional. Enggak harus dengan konsep drama yang biasanya buat, karena itu akan buat orang cepet bosan. Mungkin Bang Baut tahu kan? Siapa? Bang Baut. Tahu. Di situ mungkin terinfluence. Nggak harus dengan drama. Dia kayak realita tapi sebenarnya itu disetting kan. Iya. Nah yang model itu tapi secara ceritanya cari yang fresh kan. Model yang konsep dari awak gitu. Nah yang model itu sih sebenarnya. Karena terbukti dengan banyaknya action wak kini tuh followers wak tambah naik tinggi gitu. Iya. Orang terasa fresh gitu. Nggak melulu tentang dialog ya. Nah itu nggak melulu tentang dialog yang awak puan tentang kisah percintaan, tapi action tuh yang membuat penonton followers tinggi mana nih akhir-akhir kok gitu. Oh iya. Apalagi yang petangku ada yang sama Uni Angel. Ya iya sama Angel. Itu pecahanan udah awak tuh. Itu viral tuh. Iya. Viral tuh. Dan itu tuh nggak salah 600 orang tuh followers tambah dalam sehari tuh. Oh. Sampai gini tuh nggak berhenti tinggi lah pokoknya. Tinggi insight yang cik video tuh ya. Iya. Yang itu emang itu dari Dario yang create sama Uni Angel. Iya, dari awal. Itu ada kemungkinan Uni Angel akan maksudnya bukan permanen sih. Lebih sering lagi soalnya baca komen-komennya kan. Acok-acok be collab sama Uni Angel dari kan. Ada sih. Sebenarnya waktu syuting itu tuh ada kami buat 2 video cuman belum dikeluaran kedua lah. Masih ada cek lah. Ada cek lagi ya. Santai lo. Sabar lo penonton. Sedang diedit ke. Itu kenapa berhasil menurut waktu karena Angel karakternya kuat lo sebenarnya. Betul. Cuman kelemahannya di buat materi sih ya. Buat materi yang bisa mengeksplor kekuatan Inyo gitu. Betul. Ini kekuatannya kuat tuh sebenarnya cuman tantangan tak awak lah nak. Iya di situ awak bisa mengimbanginya gitu. Di kelemahan materinya Pak Isi gitu. Makanya klop kami berdua tuh. Oke. Tapi wak memang menungguan video-video dari Rio sama Neo Angel dan mungkin konten-konten kreator lain. Tapi pembicaraan itu awak pending dulu sebentar. Jadi. Setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama saya Despi Sugari dan tamu gitu Udario. Nah video ko bisa sanak tonton live jam 1 siang hari Senin dan Selasa. Nah iko bisa ditonton melalui Facebook, Instagram, TVRI Sumbar dan YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Nah Dario, kita lanjut balik Dario. Mengenai konten-konten Dario. Ya. Baik itu di akun Dario-nya maupun di Gerundang. Ada pertanyaan pengen tanya Cik. Kenapa Minang? Kenapa Minang? Maksudnya kenapa enggak konten komedi bahasa Indonesia gitu? Ya, kan lebih nasional gitu. Yang pertama kenapa Minang karena itu mungkin jati diri awak lah ya. Karena dulu kan tiap daerah kok di Sumbar beda-beda tuh logat. Betul. Nah kenapa pakai logat Solo? Yo itulah tanda kebanggaan wak sebagai orang Solo gitu. Nah, logat Solo. Dan wak nunjukan lah komedi yang dengan logat Solo tuh bisa lo gitu mendapat tampek dari penonton-penonton gitu mah. Kenapa Minang? Ya pastinya karena wak orang Minang kan. Wak pasti nih mangke budaya wak kan. Oh berarti atas dasar kecintaan terhadap Minang dan yang terutama sekali kepada yang Solonya ya. Iya. Karena mungkin sebelumnya konten-konten kreator atau pelak-pelak Minang kok kebanyakan yang awak tahu sebelum Dario kan, sebelum Gerundang itu logat Pariaman. Kayak Haji Buset kan. Haji Busetnya akhirnya orang tahu kayak gitu logat Pariaman. Iya. Kini Dario mangke di Udario dan di Gerundang pakai logat Solonya.
nambah datu tuh kan. Yeah. Nah itu jadi kayak Giko loh bahasa Solo. Nah iya tuh. Nah. Bahkan kalau di Kitchen awak nak duga Neo Go Nasional awak Neo di Sumbar saya gitu. Padahal itu pertanyaan awak Beko tuh. Wal dia lah tahu. Oke. Ah itu kan pertanyaan awak tadi kenapa Minang. Nah yang ke berikutnya kenapa harus komedi? Kan banyak tema lain. Banyak tema lain pernah juga coba beberapa dulu waktu awal-awal di YouTube, cuman memang tidak berhasil, termasuk yang berbahasa Indonesia tutorial gitu. Pernah tutorial dulu. Pernah, tapi tidak berhasil. Kenapa komedi? Yang pertama komedi itu awak sebagai penikmat mungkin dari kita penikmat komedi. Awak nak terbayang lo akan jadi pelaku komedinya. Ternyata memang komedi itu menyenangkan. Jadi awak nak ada rasa kerajo gitu. Iya. Ketika awak konten tuh mau dirasa supaya galak-galak juga kawan sih. Iya. Gitu. Membuat karya dengan senang-senang. Iya dengan menyenangkan. Jadi hobi yang jadi pekerjaan kalau kecil orang. Hobi yang mendatangkan hasil. Iya. Mendatangkan lah hasil lah piti. Iya. Oke. Dario kini Garundang, Udario, atau adakah rencana berikutnya yang kami nak tahu gitu? Rencana berikutnya mungkin lebih membuat Garundang tuh tetap konsisten mungkin ya. Targetnya tuh 1 juta subscriber karena kini 250 kalau nggak salah. 250.000. Kenapa 1 juta subscriber? Karena Alomado nampaknya channel Minang yang 1 juta subscriber lah ya. Oke. Rasanya bisa. Kalau Dario Garundang termasuk salah satu tertinggi menurut mana? Iya masih ada sih beberapa di atas Garundang. Tapi menjaga konsistensi itu kan lebih sulit daripada mencari subscriber. Itu. Nah, bahkan awak dojo kayak di akun pribadi lah gitu. Ya. Di TikTok kan. FVP cek kok. Habis itu bingung oleh kedibu ya. Satu stuck gitu kan. Iya. Nah karena konsep tadi itu yang belum jelas. Tapi kalau di Udario Pak lebih nionya tuh tak banyak sih, maksudnya itu jadi konten kreator yang followersnya paling tinggi di Sumbar lah, itulah ada. Oke. Tidak harus kan nasional. Iya. Nah kan Udario Giko kan membuat awak kan sebagai pelaku seni juga kan membuat konten juga melelahkan enggak sih? Kalau awak pribadi cukup melelahkan deh Pak. Oke misalnya emang sambil bersenang-senang cuma cukup melelahkan ketika awak satu pemikirannya awak satu menyutradarainya memproduserinya ikut 2 akun lah. Iya. Seperti yang awak kecen tadi mungkin kelebihan awak, karena di situ kelebihan awak lah ditempa dulu 2016 sampai 2020 akhir tuh untuk membuat materi Garundang. Itu kan karena ndak ada yang buat materi. Garundang harus jalan. Jadi awak lah ditempa, dipaksa waktu itu. Jadi itu menjadi salah satu kelebihan awak untuk membuat materi di Instagram gitu. Jadi kini kalau boleh dikecen di HP aku kok materi Instagram ada agak 2 halaman. Yang lah do. Berarti emang ditulis ya? Jadi Wak ketika ada pengalaman misalnya datang podcast ada pengalaman gue kayak bisa di konten catat. Gitu. Tapi Wak eksekusinya beko. Iya. Setidaknya temanya dulu ya. Temanya Wak lah tahu endingnya. Jadi biasanya ide konten Wak dari situ. Oke. Banyak 80% ide konten Wak dari pengalaman yang Wak alami sehari-hari itu. Dan itu sebenarnya lebih relate kepada orang-orang kan? Lebih relate dan biasanya lebih pecah ya gitu. Kalau buat konten. Karena kalau sesuatu yang terlalu dibuat-buat pun susahnya sih kok. Kini mungkin viral, bisa bingung kemana. Bisa bingung oleh. Kalau lari dari konsep Wak seorang gitu. Iya. Oke. Itu kalau di pribadi cukup melelahkan ya Pak. Melelahkan mana? Membosankan kadang-kadang. Tiba masa bosannya. Dari pernah enggak ada tiba masa bosan atau cara dari untuk mengatasinya? Aduh lah masa bosannya Pak. 2016 ya Pak konsisten enggak pernah 8 video minimal 1 bulan dari 2016 sampai 2022. Cok enggak bosan itu. 8 video untuk Garundang. Untuk Garundang upload saya itu. Untuk upload itu. Bahan yang alunnya. Ya, alun yang lain. Ketika misal bulan kini habis syuting, bulan besok belum ada materi, kan stres tuh harusnya. Betul. Cuman Wak menyikapinya gitu saya.
awak dapat pelajarannya untuk membuat materi itu, untuk membuka wawasan awak, untuk mempertajam insting awak tuh biasanya harus banyak nonton. Oke. Jadi ketika awak nak konten, ketika awak nak ngedit, biasanya awak nonton tuh. Nonton tuh nggak harus video komedi pun boleh ya. Nggak harus video komedi soalnya. Mengasah insting awak membuat plot twist atau yang lain-lain itu biasanya bahkan dinonton. sesuatu yang sebenarnya referensi aku nggak lucu sebenarnya. Misalnya begini, anggaplah mangke tema hal misalnya yang sedang viral kini lah ya. Yang nggak ada hubungannya komedi sebenarnya. Tapi itu yang karena dari udah terlatih insting tadi itu, ada melihat sisi komedinya. Iya, bisa awak olah, bahkan tuh bisa jadi terlihatnya tuh kontennya original. Iya. Padahal tuh enggak. Kebanyakan orang kan kalau cari materi itu cari video lucu lah. Iya. Jadi biku jatuhnya akan ATM itu ya. Rekonstruksi atau meniru itulah, walaupun secara konsep ya. Tapi kemasannya kan awak juga tetap betul. Akan beda juga sih sebenarnya. Tapi kalau awak menghasilkan ide dari misalnya kayak sehari-hari, misalnya ada jokes kawan yang bisa aku kayak bisa di materi, itu bisa awak catat. Siap. Nah itu tadi Iko sebenarnya kan Iko segmen tipsnya ya. Tips. Nah, tapi kan awak gali melalui cerita saya. Kan Dario cukup padat kok. Udah Rionyo, garundangnya, membuat idenya. Alun syutingnya lah. Atau kan ada tambah menonton loh. Alun lo di keluarga beko lah. Hari jo keluarga. Itu ada Rio atau belo schedulernya gitu. Oh enggak lah. Kan keluarga memang lah komplain juga kan, Pak. Enggak ada waktu untuk tapi caranya itu tadi, ketika stok materi lah banyak, awak kan tinggal nunggu waktu eksekusi saya. Jadi biasanya awal bulan tuh awak prioritaskan gerundang dulu karena menyangkut beberapa jadwal dengan kawan-kawan yang lain. Di gerundang awak jadwalnya dulu, bilu syutingnya. Setelah gerundang selesai, baru awak biko kado endorsement yang bulanan dengan IG, baru awak bikin materi itu. Oke. Iya. Siap. Gitu nyusun. Nah, kira-kira gitu sana pembagian sharing bersama Dario. Sebenarnya waktu sejam tuh enggak cukup kalau enggak cukup. Terlalu banyak hal yang bisa awak gali dari Dario yang kita bagi sama-sama. Bila-bila kok ada waktu kemari balik gitu. Bisa. Pas yang lainnya asal gitu. Apa? Asal bayi. Oke. Satu kehormatan yang bisa buat Dario berbagi pengalaman. Iya, sama-sama. Terima kasih lah diundang di TVRI. Ya, Iko akan sangat-sangat bermanfaat untuk bagi kita pengalaman-pengalaman Dario yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, pengalaman hidup dari awal sampai kini kan. Oke. Kita akan kembali besok ya. Kita akan kembali besok di hari Selasa pukul 1 siang. Nah, jangan lupa nonton live di TVRI Sumatera Barat, live juga di Instagram, Facebook, dan di YouTube. Dan tayangan ulangnya ada juga di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana nonton melalui aplikasi TVRI Klik. Bisa di-download di Play Store dan App Store. Oke, kita akan kembali besok. Sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tampe Mauta. Mauta nyorang awak di Siko Tampeknya.